Upacara merambutan ondo kabari liputori konon nopai doa ondo nyaya Ahad tanggal sampai Sabatu bulan sampai doa tahun 2022 Timpuni. Upacara memperingati hari ulang tahun daerah ke-62 hari ini Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 dimulai. Mamasa sejarah kabar liputori anu kodong pakai sambean tau dako kadakuan adat liputori Ikoma Dr. Andes Haji Ibrahim Sauda MBA PhD Timpuni. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Toli-Toli oleh Ketua Dewan Adat Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Sauda MBA PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam. Koina Kouma Sasakan Tabe. Yang kami hormati Bupati Toli-Toli bersama Wakil Bupati Toli-Toli, para Forkopimda Kabupaten Toli-Toli, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Maruf Bantilan sebagai pembina Yayasan Pendidikan Sulawesi Tengah, Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, mantan Bupati 2 periode. Yang terhormat Ibu Rektor Madako Dr. Insinyur Nursida Hasri Kajem Bantilan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir, melihat ada satu orang Hasan, dan bapak-bapak sekalian hadirin yang kami hormati. Izinkanlah kami atas nama masyarakat adat Kabupaten Toli-Toli untuk membacakan sejarah terbentuknya Kabupaten Toli-Toli sebagai berikut. Dilihat dari konteks sejarah, daerah Toli-Toli mempunyai sejarah yang panjang yang dimulai pada abad ke-13. Semenjak zaman pra kemerdekaan, sejalan dengan masuknya agama Islam yang dibawa oleh para mubalik dari Kepulauan Kesultanan Ternate, sejak periode Raja Tumis Maulana Pasapiran, Raja sebelum masuk Islam, dan Raja Ajama Tayud Sorobanan, yaitu Raja yang pertama masuk Islam. Pada tahun 1770 telah dilantik Sultan Jangko Sarapel Alamsah di Ternate yang berangkat bersama dengan putranya Sultan Mirpakah Jamalul Alamsah didampingi Raja Muda Imbaisuk Managun Datu Amas. Dalam perjalanan kembali dari Ternate, Sultan Imbaisuk Managun Datu Amas wafat di perjalanan di sekitar Tanjung Dako. Kesultanan Toli-Toli dipimpin oleh Sultan Jangko Sarapel Alamsah berkedudukan di Tuwelei, Toli-Toli. Lokasinya tepat di kantor Polres Toli-Toli sekarang. Setelah Sultan Jangko Sarapel Alamsah wafat, digantikan oleh putranya yang sulung, yaitu Sultan Mirpakah Jamalul Alamsah, yang memerintah di wilayah Toli-Toli bagian selatan berkedudukan di Talau Basi. Dan untuk Toli-Toli diserahkan kepada putranya yang kedua, yaitu Sultan Muhammad Ali Sapiuddin, yang diberi julukan Taude Biana Kalangkangan. Sesudah Sultan Muhyiddin Ali Sapiuddin wafat, digantikan oleh Sultan Muhammad Yusuf Saiful Muluk Wujudin yang bergelar Malatuang, yang oleh rakyat diberi julukan
Taude Buntuna. Sultan ini memerintah antara tahun 1781 sampai 1812, dilantik di Goa, pemilik istana Dinalu sekarang, di rumah adat sekarang. Dengan demikian, sebelum penjajah Belanda masuk ke daerah ini, kerajaan Toli-Toli sudah ada dan diperintah oleh seorang sultan yang disebut Gaukan. Ketika Belanda masuk di daerah ini pada tahun 1825, kerajaan Toli-Toli dipimpin oleh Raja Sapiyuddin Bantilan, tidak lagi bergelar sultan, pada tanggal 5 Juli 1860. Raja menandatangani line kontrak atau kontrak panjang dengan Belanda yang diwakili oleh Dietperkes sebagai kontrak perdamaian. Setelah Raja Sapiyuddin Bantilan wafat, digantikan oleh anaknya Raja Haji Abdul Hamid Bantilan, di mana pada masa itu telah ditandatangani persetujuan bersama atas kerajaan Toli-Toli dengan Raja Banawa Makagili Tomindoda, yakni sekitar tahun 1898. Setelah Raja Abdul Hamid wafat, digantikan oleh adiknya Raja Haji Muhammad Ismail Bantilan atau Taude Babokaso atau tahta di atas kasur, yang memerintah pada tahun 1908 sampai 1918. Kemudian digantikan oleh anaknya Raja Haji Muhammad Ali Bantilan pada tahun 1918, sekaligus dikukuhkan pula sebagai Presiden Syarikat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Toli-Toli masuk dalam Abdeling Donggala. Saat itu di Toli-Toli ditempatkan pejabat Belanda yang disebut dengan kontroleur. Dalam masa inilah terjadi pemberontakan rakyat di bawah pimpinan Imam Haji Hayun di Salumpaga tanggal 5 Juni 1919. Selanjutnya, pemerintahan dipimpin oleh Raja Muhammad Saleh Bantilan yang memerintah pada periode pertama tahun 1920 sampai dengan tahun 1922. Yang menggantikan Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan adalah Raja Muhammad Sarip Inun Bantilan yang memerintah tahun 1923 sampai dengan 1928, yang merupakan raja yang menata wilayah Penasakan, termasuk membuat lapangan taman kota sekarang dan rumah-rumah Amtenar 26, termasuk kantor Hospitalip Estiur Pantoli-Toli dan istana raja di depan SMA Negeri 1 sekarang. Tanah lapang jadi taman kota adalah milik Raja Haji Muhammad Sarip Bantilan di masa pemerintahan Raja Muhammad Saleh Bantilan periode kedua tahun 1942 sampai dengan 1947. Di masa itu pula tentara Jepang masuk di daerah ini, yaitu pada tanggal 31 Mei 1942, yang kemudian membentuk pemerintahan sipil yang dipimpin oleh seorang Punken Kandrikan. Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan bersama 18 orang tokoh masyarakat sempat dipenjarakan di Manado oleh tentara Jepang sampai dengan tahun 1944. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 45 atau 1 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bebelan dan Tantong Madayuni bersama Lanoni dan kawan-kawannya melakukan pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa Malomba, yang menyebabkan terbunuhnya pejabat pemerintahan Jepang, yaitu Imaki Ken Kandrikan. Pemerintahan di wilayah Toli-Toli selanjutnya berstatus sebagai swap raja, di mana
setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maka pemerintahan di wilayah Toli-Toli dipegang oleh pejabat yang disebut Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN. Secara berturut-turut yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri adalah HR Nento, Daeng Maraja Lamakarate, Jabar Lapasere, Muhammad Kasim Rasak, dan Andi Muhammad Tahir. Selanjutnya KPN dijabat oleh Andi Musa, Andi Muhammad Ali, Abdul Muluk Yutolemba, dan Malaga BA. Sedangkan untuk pemerintahan Swap Raja pada tanggal 21 Desember 1960 telah dikukuhkan Muhammad Yahya Bantilan untuk mengkoordinir keswaprajaan di Toli-Toli. Setahun kemudian secara resmi daerah swapraja dihapuskan dan statusnya berubah menjadi kewedanaan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Pada tahun 1960, rakyat Toli-Toli mengadakan adat matang gaub dengan melantik Haji Muhammad Yabantilan menjadi Raja Toli-Toli sampai wafat tahun 1987. Atas perjuangan dan tokoh-tokoh masyarakat Buol dan masyarakat Toli-Toli dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Buol Toli-Toli dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1960 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi. Kabupaten daerah tingkat 2 Kabupaten Buol Toli-Toli tersebut merupakan gabungan dari dua daerah bekas Swapraja, yaitu Swapraja Buol yang mulanya sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Gorontalo dan Swapraja Toli-Toli yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Donggala. Perintis berdirinya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Buol Toli-Toli terdiri dari Muhammad Yahya Bantilan, Umar Usman Binol, Saleh Alatas, Moral Betahang, DS Butudoka, Haji Ibrahim, Usman Lanjong, Haji Muhammad Arsad, Wombo Salakea, Hage Pua, T. Kawan Daud, Nuryadi, Said Raukan, Haji Muhsin Abdurrahim, Haji Salim Haji Malu, Ade Amas, Andi Muhammad Tahir, Muhtar Batalibu, Haji Hamid Haji Beda, M. Suhong, M.A. Turungku, Ya Lamakka, M. Ertikan, M. Datu Iding, H. Pamintar, dan Alianis dan Batin. Raja Wali Muhammad Pusadan diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Buol Toli-Toli. Yang pertama yang dilantik pada tanggal 16 Juli 1960. Selanjutnya secara berturut-turut Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Buol Toli-Toli dijabat oleh Haji Muhammad Kasim Rasak, Letnan Kolonel Edi Suroso, Letnan Kolonel M. Suleman, Letnan Kolonel Dede Hatta Purmana, dan Letkol Haji Gumyadi. Setelah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Buol Toli-Toli dimekarkan, daerah ini terbagi menjadi dua kabupaten, masing-masing Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Pemekaran daerah ini membawa implikasi dalam berbagai aspek yang memerlukan penyesuaian pula. Penyesuaian tersebut antara lain berupa perubahan nama daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000. Lambang daerah Kabupaten Toli ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2001 dan hari ulang tahun daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006. Pada tanggal 11 Desember 1999 telah dilantik sebagai Bupati Toli-Toli yang pertama, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Maruf Bantilan MM yang memerintah selama 2 periode
Periode pertama tahun 1999 sampai 2004. Selanjutnya periode kedua tahun 2004 sampai 2009 dengan Wakil Bupati Dr. Haji Abdurrahman Amin. Namun sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai Wakil Bupati Toli-Toli, Dr. Haji Abdurrahman Amin meninggal dunia dan digantikan oleh Haji Samsuar Molla SE sebagai Wakil Bupati Toli-Toli periode 2006-2009. Selanjutnya berdasarkan kajian dari aspek sosiokultural, aspek historis, serta aspek yuridis, dan berdasarkan rekomendasi dari seminar yang dihadiri oleh Profesor Dr. Abu Hamid MA, ahli sejarah dari Universitas Hasanuddin Makassar, serta Dr. Zainuddin Bolong MA, ahli sosiologi dari Universitas Tadulako Palu, dengan peraturan daerah ditetapkan berdirinya daerah Kabupaten Toli-Toli tanggal 11 Desember 1960, di mana tanggal dan bulan sama dengan waktu pelantikan Bupati Toli-Toli yang pertama. Sedangkan tahun diambil dari tahun pelantikan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bupati Toli-Toli yang pertama. Penetapan ini adalah untuk memadukan antara penghargaan yang tinggi terhadap fakta historis dan jasa-jasa perintis serta pendukung terbentuknya Kabupaten Daerah tingkat 2 Bupati Toli-Toli yang diperjuangkan para sesepuh daerah dengan fakta yuridis berdirinya Kabupaten Toli-Toli, sehingga tanggal 11 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai hari ulang tahun daerah Kabupaten Toli-Toli. Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2010, pemerintahan daerah telah berganti kepemimpinan yang merupakan hasil pilihan rakyat, yakni Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Saleh Bantilan SHMA sebagai Bupati dan Amran Haji Yahya sebagai Wakil Bupati periode tahun 2010-2015 yang telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah Haji Banjela Payuju pada tanggal 14 September 2010 di Gedung DPRD Kabupaten Toli-Toli. Pada pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 telah terpilih kembali untuk kedua kalinya Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Saleh Bantilan SHMA sebagai Bupati dan Haji Abdurrahman Haji Burding sebagai Wakil Bupati periode 2016-2021 yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Februari 2016 di halaman Gedung Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Selanjutnya diadakan pilkada serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli periode 2021-2024. Pada pemilihan tersebut telah terpilih Amran Haji Yahya sebagai Bupati Toli-Toli dan Muhammad Besar Bantilan sebagai Wakil Bupati Toli-Toli, dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Februari 2021 di Gedung Yojokodi Convention Center. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taudako Liputori Ikoma Amran Haji Yahya selaku Inspektur Upacara Motiuma de Mimbar Upacara. Bupati Toli-Toli selaku Inspektur Upacara berkenan menempati mimbar upacara.
Sasakan tamu undangan, pogori kami monin todo. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan pasukan dan inspektur upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat! Red! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Daerah ke-62 Kabupaten Toli-Toli tahun 2022. Siap. Terima kasih. Lakukan. Laksanakan. Lambang Lubuton bersimbol di lapangan upacara. Lambang daerah Kabupaten Toli-Toli memasuki lapangan upacara. Penghormatan pasukan ke lambang Lubuton. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Toli-Toli. Kepada lambang daerah Kabupaten Toli-Toli. Hormat! Red! Sasakan tamu undangan Mara Musugo. Hadirin tamu undangan disilahkan duduk kembali. Totonan inspektur upacara. Amanat inspektur upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Dalam suasana penuh keberkahan dan kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam momen penting dan bersejarah, yakni peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten Toli-Toli yang ke-62 tahun 2022
Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Toli-Toli yang ke-62 ini bertemakan dengan semangat gotong royong, rakyat sehat, sejahtera, dan mandiri. Tema ini merupakan ajakan dan spirit bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk terus memberikan pengabdian terbaik demi kelanjutan pembangunan daerah. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang kami cintai bahwa kami senantiasa membutuhkan doa dan dukungan agar proses pembangunan yang sedang dan akan kami laksanakan di Kabupaten Toli-Toli ini dapat berjalan dengan baik. Dirgahayu Kabupaten Toli-Toli yang ke-62. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan teristimewa buat Kabupaten Toli-Toli yang sama-sama kita cinta ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan dari Inspektur Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Upacara Metoka, pasukan diistirahatkan. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.